Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Herme Putra dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NPM 207064516118. Pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 Data Science dengan dosen pengampu Pak Agung Triyayudi. Pada tugas 1 kali ini kami diperintahkan untuk meringkas materi tentang 2 jurnal dari kampus negeri berisi tentang klasifikasi ataupun clustering, yang mana kita meringkas materi tersebut, dan juga pada ringkasan materi tersebut kita masukkan studi kasus, metode yang digunakan, dan juga penyelesaiannya. Pada jurnal pertama tentang klasifikasi, di sini saya sudah dapat judul yaitu dengan judul Analisa Klasifikasi Kualitas Mahasiswa Lulusan Berdasarkan Jalur Penerimaan Menggunakan Algoritma C4.5 dari Universitas Lampung. Studi masalahnya, pada Universitas Lampung memiliki data yang sangat besar, yang mana salah satunya yaitu data mahasiswa, sehingga diperlukan data scientist dalam menganalisa data dalam jumlah besar dalam sistem yang ada di Universitas Lampung, sehingga dapat ditemukan pola dan algoritma guna mendapatkan informasi baru dengan memanfaatkan teknik data mining dan menggunakan tools dari sistem data mining untuk membantu mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Metode yang digunakan pada jurnal kali ini menggunakan metode Decision Tree Algoritma C4.5 dan memanfaatkan tools data mining Rapid Miners 9.1 terhadap data yang ada untuk memperoleh informasi mengenai klasifikasi kualitas mahasiswa Universitas Lampung berdasarkan jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN sesuai dengan parameter kualitas mahasiswa dari BANPT, sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi terhadap peninjauan kembali metode jalur masuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung. Lalu kita langsung ke tahap penyelesaiannya. Pada tahap penyelesaian, hasil dari pemodelan keputusan menggunakan algoritma C4.5 didapatkan akurasi sebesar 97,46% dengan nilai error rate sebesar 0,98%. Lalu pemodelan yang didapatkan memiliki nilai AUC sebesar 0,973 dengan nilai error rate sebesar 0,014, yang mana tergolong ke dalam Excellence Classification. Dan juga hasil pemodelan dengan rule klasifikasi terdapat menghasilkan jumlah persentase mahasiswa lulusan dengan kualitas kategori kelas 1 sebanyak 36% jalur SBMPTN dan 28% jalur SNMPTN pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 kategori kelas 1 sebanyak 42% jalur SBMPTN dan 26% jalur SNMPTN. Pada jurnal kedua ini tentang clustering, saya mendapatkan judul tentang analisa clustering menggunakan metode K-means dan hierarchical clustering, yang mana saya dapat jurnal ini dari Universitas 11 Maret. Pada studi masalah, setiap tahunnya jurusan kimia meluluskan mahasiswa dengan penelitian skripsi yang beragam. Lalu untuk setiap tahunnya jumlah data skripsi selalu bertambah, yang mana semakin bertambahnya penelitian skripsi dengan mata kuliah terbatas menyebabkan semakin banyak pula mahasiswa yang mengambil penelitian yang mirip tema, objek atau metode penelitian dengan penelitian sebelumnya. Jadi diperlukan text mining agar dapat mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dokumen, sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen, yang mana pada jurnal ini menggunakan metode hierarchical clustering dengan K-means clustering, yang mana diharapkan dengan menyatukan dua metode ini kita dapat menghasilkan hasil clustering yang jauh lebih baik. Lalu untuk penyelesaiannya, penelitian clustering dokumen dengan kombinasi metode hierarchical clustering dan K-means clustering ini sudah cukup menggambarkan keterkaitan antar dokumen, yang mana hasil cluster menunjukkan bahwa penelitian di jurusan kimia pada tahun 2009 sampai dengan 2012 terbatas pada beberapa tema, yang mana pada tahun 2009 tema yang banyak diteliti adalah anorganik kompleks, organik dengan fokus anti jamur dan antioksidan, dan kimia fiksi.
dan kimia fisik. Sedangkan pada tahun 2010, tema yang banyak diteliti adalah tema organik, dan pada tahun 2011, tema yang diteliti adalah organik dan anorganik. Dan untuk yang terakhir, pada tahun 2012 sampai 2013, tema penelitian di jurusan kimia lebih bervariasi daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kata-kata yang kurang tepat dan juga masih terdapat banyak kesalahan dalam jawaban di tugas saya ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari saya dan terima kasih.